管它，你赶快吃，赶快吃，你肚子饿，赶快吃。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini datang dari Taiwan. Kasihan TKW Taiwan asal Indramayu ini ditemukan di rumah sakit dalam keadaan memprihatinkan. Berita yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, telah berpulang sahabat seperjuangan kita, yaitu yang pertama adalah Mbak Ferawati asal Widasari Indramayu, kelahiran 1985, dan yang kedua adalah Mas Ayi Ipran, yaitu kelahiran 1993 asal Subang, Jawa Barat. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Sebuah kabar dari Taiwan sangat membuat hati kita menangis saat melihatnya, di mana salah seorang sahabat devisa kita mengalami nasib yang menyedihkan. Dalam kondisi sakit terlihat seperti bingung dan tertekan. Dengan tubuh yang kurus, ia di video oleh orang Taiwan yang menjaganya dan diberi makan roti.赶快吃，赶快吃，你肚子饿，赶快吃。你喜欢吃蛋糕，买蛋糕给你吃。Saat diberikan sepotong roti, yang mengatakan, "Allah, aku makan ya," dengan suara serak, lemah, dan menyedihkan. Videonya viral di media sosial dan siapapun yang melihatnya pasti akan bergetar hatinya. Menurut informasi yang saya dapat, beliau berasal dari Widasari Indramayu. Namun untuk nama dan identitas lengkapnya kita belum tahu ya guys, dikarenakan tidak di-share di grup. Ya mungkin ini masih privasi atau bagaimana. Dan menurut informasi yang saya dapat tadi ada salah satu yang menelpon Dipnaker ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditangani oleh pihak Dipnaker. Ya kita doakan buat mbaknya ya, semoga saja lekas sembuh, semoga saja cepat tertolong. Dan semoga saja jika nanti harus pulang, semoga proses pulangnya bisa berjalan dengan lancar ya guys. Dan saya dapat berita atau informasi juga bahwa beliau ini katanya itu ibunya meninggal ya. Jadi di rumah itu tidak punya bapak atau ibu. Tapi untuk informasi ini saya tidak tahu kebenarannya ya, nggak tahu valid atau tidak karena ini hanya status di Facebook guys. Nah sekarang beliau dirawat di rumah sakit Min Sen Yen ya. Tadi udah ditelepon pihak Dipnaker, mungkin sudah dalam penanganan Dipnaker ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin menengok atau menjenguk beliau sekarang dirawat di Min Sen Yen ya guys ya. Jadi untuk di Taiwan sendiri itu memang sering sekali terjadi kasus-kasus seperti ini. Ya mungkin dikarenakan kalau di Taiwan itu kan tidak ada off day ya, hanya beberapa majikan saja yang memperbolehkan pekerjanya untuk mengambil cuti atau libur. Beda dengan Hong Kong ya, kalau di Hong Kong itu setiap minggu bisa libur, hanya beberapa majikan saja yang berani membayar untuk lembur guys. Jadi mungkin karena beban pikiran ya, atau mungkin ada masalah dengan pekerjaannya, atau mungkin ada masalah dengan majikannya gitu, atau bisa jadi ada masalah dengan keluarga di rumah, atau bisa jadi juga ada masalah dengan pasien yang ia jaga. Dan kadang mereka itu butuh seseorang untuk curhat, tapi kalau mau curhat sama orang rumah itu tidak mungkin. Kebanyakan dari kita
itu kalau ada beban pikiran pasti dipendam sendiri atau curhat sama temen. Karena kalau misalnya kita curhat sama orang rumah itu kita khawatir orang rumah itu akan bingung dan terbebani seperti itu. Ya, kita berharap sih semoga Taiwan juga memperbolehkan ya pekerjanya untuk libur sesekali lah. Jadi nggak perlu 1 minggu sekali seperti Hong Kong, ya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali untuk hanya menghilangkan penat atau untuk menghilangkan beban pikiran gitu agar lebih fresh, bisa ngobrol sama teman-teman atau bisa sekedar refresh. Nah, mungkin ada teman-teman yang kenal dengan beliau ya untuk bisa memberitahu keluarganya. Karena hingga berita ini diturunkan, keluarga di rumah itu belum ada yang tahu guys. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas meninggalnya 2 sahabat seperjuangan kita guys. Yang pertama Mbak Ferawati asal Wida Sari Indramayu, kelahiran 1985. Yang kedua adalah Mas Ayi Ipran, yaitu beliau berasal dari Subang, Jawa Barat, kelahiran 1993. Kabar duka kembali datang dari negara Gingseng, Korea Selatan, di mana salah satu pahlawan devisa Indonesia dikabarkan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Ayi Ipran TKI asal Subang, Jawa Barat dikabarkan meninggal setelah menderita sakit beberapa waktu silam. Ia dikabarkan meninggal di Daegu 17 November 2020 dan semalam Senin malam 23 November 2020 jenazahnya disolatkan di daerah Busan. Rencananya jenazah akan dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat dengan menunggu konfirmasi dari KBRI Seoul. Minta doanya ya guys buat beliau, semoga husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Dan semoga saja proses kepulangan jenazahnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, amin amin ya robbal alamin. Berita duka yang kedua adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia sahabat kita di Cina. Buat sahabat Facebook yang kenal dengan keluarga almarhum, mohon bantuannya mengabarkan kepada keluarganya karena pada saat ini keluarga belum mengetahuinya dan tidak ada nomor HP dan alamat yang jelas. Terima kasih. Miris ya Allah sampai kurus kering Mbak E, moga husnul khotimah. Jadi menurut informasi yang saya dapat, beliau ini bernama Mbak Ferawati, yaitu berasal dari Widasari Indramayu. Nah, beliau ini bekerja di Cina. Namun di sini ada sedikit keanehan ya guys. Jadi paspornya itu keluaran KJRI Hong Kong. Ya bisa jadi beliau ini tadinya itu berangkat ke Hong Kong untuk menjadi TKW di sana, namun setelah itu entah dibawa majikannya ke Cina atau memang dia sendiri yang pergi ke Cina untuk bekerja di sana. Dan beliau ini sakit ya, dan ini sepertinya beliau itu di mes ya, bukan di tempat majikan. Dan ini ada temennya yang men-share ya, yang men-share di grup bahwa ada salah satu TKW asal Widasari Indramayu meninggal dunia. Namun karena beliau ini tinggal di mes guys, bukan di tempat majikan, ya entah beliau itu bekerja di pabrik atau bagaimana. Nah mungkin bagi teman-teman ada yang kenal ya untuk bisa menghubungi keluarganya di Widasari Indramayu agar bisa mencari informasi lebih lanjut seperti itu. Dan menurut informasi yang saya dapat, beliau itu meninggal dunia karena sakit ya. Kita doakan buat beliau semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga saja diberikan kesabaran ya. Kita doakan semoga proses kepulangan jenazahnya nanti bisa berjalan dengan lancar, amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.